Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mohon izin saya duduk di atas kursi karena mungkin agak banyak yang nanti mau disampaikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua LPM atau Pak Lurah atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kukusan dan Kukusan 2, yang saya hormati panitia penyelenggara acara malam peringatan Isra Mi'raj dan Tarhib Ramadan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di masjid kita, di Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, yaitu Al-Barokah, kita semua yang selalu berjamaah di sini senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena nama itu mengandung doa dan harapan yang baik, ya. Jadi niati ketika kita masuk masjid ini, selain untuk melaksanakan kewajiban, juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita yang menjadi pengikutnya, meskipun belum pernah ketemu beliau, bahkan mimpi pun mungkin belum pernah mimpi ketemu beliau, kita tetap setia, kita tetap beriman, kita tetap meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar, syariat yang dibawakan oleh Nabi itu bermaslahat, bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita mau melaksanakannya, mau menjadi pengikutnya yang baik. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini sesuai dengan sepatu, kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang kemudian disebut dengan Tarhib Ramadan, sekaligus memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau dari segi urutannya, mestinya Isra Mi'raj dulu, baru kemudian menyambut Ramadan. Kalau dari segi urutannya, tapi karena spanduknya sudah jadi seperti itu ya nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya kita bisa raih. Yang menyambut Ramadan sekaligus juga memperingati malam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini topik kita dua jadinya, ya. Bagaimana memaknai perjalanan spiritual, perjalanan suci Nabi kita dari Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha melalui beberapa langit itu dalam konteks kehidupan kita. Karena di masa lampau perjalanan itu banyak tidak dipercaya oleh masyarakat. Abu Jahal, Abu Lahab CS itu ketika mendengar Nabi di Isra Mi'rajkan langsung tidak percaya, langsung menganggap Nabi itu gila, Nabi itu tidak waras. Bagaimana mungkin perjalanan darat dari Mekah ke Baitul Maqdis ke Palestina itu paling cepat bisa ditempuh 1 bulan, tapi Nabi melakukannya kurang dari 1 malam, nggak sampai semalam. Ini kan nggak masuk akal. Ini kan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Itu menurut mereka.
ketika mendengar apa yang diceritakan oleh Nabi, beliau langsung percaya. Beliau langsung membenarkan apa yang dialami oleh Nabi, meskipun akalnya mungkin tidak bisa langsung menerima saat itu, tetapi hatinya meyakini bahwa apa yang dialami oleh Nabi itu pasti benar. Karena Nabi memang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Sepanjang hidupnya tidak ada jejak rekam Nabi sebagai pembohong. Kalau di era modern ini banyak pemimpin yang dikit-dikit bohong, dikit-dikit dusta. Apa yang dikatakan berbeda dengan yang terjadi, berbeda dengan kenyataan yang ada. Maka Nabi kemudian memberikan gelar kepada Abu Bakar yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu dengan gelar apa? As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang selalu membenarkan, tidak pernah menolak, tidak pernah meragukan, tidak pernah memungkiri apa yang dikatakan atau apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, inti dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada waktu itu sedang mengalami duka cita, maka tahunnya itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Disebut duka cita karena sebelum Isra Mi'raj itu istrinya meninggal, Khadijah. Kemudian pamannya yang selama ini membela dakwahnya, Abu Thalib, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi bagi Nabi perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan hiburan spiritual. Di segi yang lain, perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan ujian iman, Bagi yang tidak beriman semakin menentang dakwah Nabi. Tapi bagi yang beriman, dia akan menunjukkan keyakinannya bahwa apa yang dialami Nabi itu benar, seperti yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagi yang ragu-ragu, benar gak sih Nabi ini Isra Mi'raj dalam waktu kurang dari 1 malam? Bisa jadi ada yang kembali kepada agama masa lalunya, kepada agama jahiliyah, kira-kira seperti itu. Nah, dalam kenyataannya Isra Mi'raj ini dipilih dan diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah peristiwa yang maha dahsyat, yang luar biasa, dengan pesan utamanya adalah perintah sholat 5 waktu. Kita tadi mendengar pembacaan ayatnya, ayat 1 surat Al-Isra atau Bani Israil, yang di situ berisi yang pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang perlu kita garis bawahi di sini, ayat ini dimulai dengan subhanalladzi, maha suci. Siapa yang maha suci? Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para mufassir, ketika ayat itu dimulai dengan ungkapan subhanalladzi, peristiwa yang dialami Nabi yang namanya Isra dan Mi'raj itu menunjukkan keagungan dan kedahsyatan yang luar biasa, yang tidak bisa diintervensi, dipengaruhi, dicawe-cawe oleh manusia. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah betul-betul maha suci dari segala kekurangan, maha suci dari segala kealpaan dan sebagainya. Jadi apa yang dialami oleh Nabi itu benar-benar terjadi dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang memperjalankan Nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kemauan beliau sendiri.
hanya Allah, tidak ada yang bisa intervensi. Mau diperjalankan dalam waktu kurang semalam atau lebih dari semalam, itu adalah hak mutlak, hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa ini, peristiwa Isra dan Mi'raj, ini adalah peristiwa yang dimaksudkan agar kita umat Islam mau beriman atau tidak, itu dulu. Nanti soal rasionalisasinya, pertimbangan ilmiahnya itu bisa kemudian. Karena di masa itu yang diperlukan sebetulnya adalah keteguhan iman. Keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu Maha Besar. Jangankan hanya memperjalankan nabinya, membuat bumi yang begini besar itu bisa, itu baru bumi. Membuat langit yang tidak ada tiangnya seluas itu bisa. Masa memperjalankan begitu aja nggak bisa? Lalu kalau ada yang mendebat, mungkin nggak itu Nabi melintasi cakrawala, angkasa tanpa menggunakan pelindung seperti astronot zaman sekarang itu bisa tahan terhadap cuaca yang kalau ketinggiannya itu sudah di atas 36.000 kaki, itu udah di bawah dinginnya, cuacanya itu bisa mencapai 50 derajat, saking dinginnya. Kan biasanya ada pengumuman kalau kita naik pesawat dan ketinggiannya itu di atas 36.000 kaki, itu cuaca di luar itu sangat dingin. Apa Nabi tidak kedinginan? Kira-kira begitu. Apa Nabi bisa menembus lapisan-lapisan langit yang menurut saintis zaman modern kalau tidak pakai apa-apa itu pasti mati, kira-kira begitu. Tapi lagi-lagi yang memperjalankan itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha segala-galanya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami juga apa sih tujuan Allah memperjalankan nabinya. Di ayat tadi surat Al-Isra ayat 1 Allah menyatakan linuriyahu min ayatina. Jadi tujuan Isra Mi'raj itu adalah untuk kami memperlihatkan, mendemonstrasikan, bukan semua tapi baru sebagian dari ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kecepatan Nabi yang di Isra Mi'rajkan turun dari semalam, termasuk juga Mi'rajnya dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa hingga Sidratil Muntaha, melewati 7 lapis langit, masih keluar dari 7 lapis langit menuju Sidratil Muntaha, itu begitu cepat dan luar biasa. Memang kalau kita mau membuat perumpamaan menurut logika kita, semut itu tidak mungkin berjalan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu misalnya 1 jam. Tetapi boleh jadi semut itu karena diajak oleh yang punya semut, sebut saja misalnya ada di antara kita yang mau naik pesawat lalu semutnya diajak, ditaruh di sakunya, maka dalam waktu cepat naik pesawatnya 1 jam 10 atau 15 menit sudah sampai Surabaya. Kira-kira seperti itu analognya, perbandingannya. Karena ini Allah yang memperjalankan hambanya, maka tidak ada halangan, tidak mungkin tidak terjadi, pasti terjadi sesuai dengan yang direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa Nabi memang belum ada teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini. Kalau kita kaitkan dengan teknologi komunikasi, kita kalau nelpon saudara kita yang ada di Mekah atau di Amerika, itu kira-kira kalau diperlukan perjalanan itu kan jauh sekali, tapi kok bisa langsung nyambung ya? Ini kan luar biasa. Itu menunjukkan bahwa ilmu Allah, kekuasaan Allah ya, yang kemudian diberikan oleh manusia dalam bentuk teknologi tadi, ternyata bisa membuktikan bahwa kita berbicara melalui telepon dengan saudara kita yang ada di belahan bumi sebelah sana, beda waktu,
Hari ini itu malam misalnya, di Amerika itu pagi gitu ya. Kok bisa bareng ngobrolnya? Ini pakai apa kira-kira? Nah, seperti itulah kira-kira gambarannya. Karena itu apa yang dialami oleh Nabi bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu luar biasa. Ya, tadi saya sudah mengatakan penciptaan langit dan bumi yang sedemikian besar. Penghuninya saat ini itu bermiliar-miliar juta, bermiliar-miliar manusia. Dan yang memberi makan itu juga Allah. Allah saja mampu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mendarat, ya, naik pesawat mau mendarat di Cengkareng, melihat Jakarta itu betapa padat rumahnya. Ya, jumlah penduduk Jakarta itu kan bisa, kalau siang katanya lebih dari 20 juta. Itu baru Jakarta ya, belum di sekitarnya, Jabodetabek. Pertanyaannya, orang sebanyak ini baru Jakarta saja, kok bisa makan semua kira-kira? Walaupun mungkin makannya beda-beda ya. Ini siapa yang menyiapkan? Ini siapa yang memberikan bahan bakunya? Tentu kalau kita berpikir dengan penuh ketulusan dan kejernihan, niscaya kita akan menjawab, semua itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyiapkan makanannya, minumannya. Jadi bagi Allah, perjalanan Isra Mi'raj itu sangat kecil, ya. Dan itu menunjukkan bahwa kebesaran Allah itu betul-betul ditampakkan bagi kita. Betul-betul kita harus mengambil pelajaran mengapa Allah menciptakan bumi, menciptakan langit, menciptakan air hujan, menumbuhkan tumbuhan, menghidupkan aneka hewan. Semua itu kalau dipikir-pikir, kita akan sampai kepada kesimpulan bahwa semua penciptaan Allah itu merupakan tanda-tanda kebesaran. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Mi'raj itu ketemu dan reuni dengan para nabi yang lain. Di langit pertama Nabi ketemu Nabi Muhammad, ketemu Nabi Adam. Langit kedua, langit ketiga, langit kedua ketemu Nabi Nuh, langit ketiga ketemu Nabi Yusuf, nanti di langit ke-6 ketemu Nabi Musa, langit ke-7 ketemu Nabi Ibrahim. Dan setelah melewati langit ke-7, nabi-nabi yang lain itu nggak ada yang pernah sampai atau menyentuh Sidratil Muntaha. Para ulama berpendapat ini menunjukkan status kenabian dan kewalian Nabi yang jauh lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Namun yang perlu kita petik sebagai pelajaran adalah bahwa Nabi diundang ke Sidratil Muntaha yang kemudian mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Itu menunjukkan bahwa ibadah sholat tidak cukup diperintah dengan ayat, tidak cukup diperintah dengan wahyu, aqimus sholat wa atuz zakat. Tetapi Allah memandang penting nabinya dihadirkan, nabinya diajak audiensi, bertemu, berkomunikasi langsung di Sidratil Muntaha. Ini mengandung pengertian kalau kita sholat, maka kita, hati kita, pikiran kita itu sedapat mungkin bisa mi'raj sebagaimana mi'rajnya Nabi. Maka Nabi bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Apa maksudnya? Apakah kalau kita sholat itu seperti kita naik ke Sidratil Muntaha? Tentu tidak. Maksudnya adalah ketika kita sholat, hati, pikiran kita, anggota badan kita itu tertuju, terfokus untuk hanya beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada yang lain. Bukan hati dan pikiran kita itu berada di luar sholat. Itulah
diulang as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu memang menjadi tangga pendakiannya orang yang beriman, tangga pendakian spiritual maksudnya. Jadi hati kita, pikiran kita itu harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, tujuan ibadah sholat itu adalah, ada yang tahu? Selama ini kita sudah sholat, apa tujuannya kita sholat? Di surat Toha ayat 14 Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah, laksanakanlah sholat itu li dzikri, untuk mengingat aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ibu-ibu baru takbir Allahu Akbar ingat yang lagi dimasak di dapur, ingat jemurannya belum diangkat karena begitu takbir mendengar hujan turun gitu ya. Waduh, pakaian masih berada di jemuran, nanti basah kuyup lagi. Nah, kadang-kadang seperti itu yang terjadi. Makanya agar kita ini bisa mencapai tujuan sholat, sholat kita itu oleh Al-Quran harus dikawal dengan 4 hal. Sholat kita ini harus dikawal dengan 4 hal. 4 hal itu terkait dengan kata-kata yang menyertai sholat. Di dalam Quran itu ada 4. Yang pertama, aqimus sholat atau yuqimunas sholat. Maknanya apa? Sholat itu harus dijalankan dengan istiqomah. Bukan ikatan suami takut istri ketika di rumah, istiqomah ya. Jadi istiqomah itu apa? Konsisten, sungguh-sungguh, tidak dilakukan asal-asalan. Makanya menggunakan kata aqimus sholat atau yuqimunas sholat. Bahkan satu-satunya ibadah dalam Islam yang tata cara pelaksanaannya itu sebelum dimulai didahului dulu dengan yang namanya adzan dan iqamah. Diinformasikan, diumumkan bahwa waktu sholat sudah masuk. Ketika sholat mau dimulai, salah satu di antara kita ada yang iqamah, ada yang qomat kalau bahasa kita. Itu dari kata iqamah. Iqamah itu berisi seruan ajakan untuk segera mendirikan sholat. Kalau ibadah yang lain ada nggak? Ada adanya nggak? Nggak ada. Ada iqamahnya nggak? Nggak ada. Berarti ketika kita melaksanakan sholat atau sebelum kita melaksanakan sholat, kita itu selalu mendengar panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa apa? Berupa adzan, supaya kita menyauti apa yang disuruhkan oleh Allah. Di dalam adzan itu ada 2 seruan, dan seruan itu terkait dengan kepentingan dan kemaslahatan hidup kita. Yang pertama, hayya 'alas sholat. Ayo, mari kita laksanakan sholat. Satu lagi apa? Hayya 'alal falah. Ayo, mari kita meraih kemenangan, meraih keberuntungan. Mengapa sholat dikaitkan dengan keberuntungan? Karena semakin bagus sholat kita, semakin bagus pula amalan kita, semakin bagus pula peruntungan dan keberuntungan hidup kita. Mengapa? Karena kita dekat dengan Allah, karena kita sudah meresponi panggilan Allah. Allah itu kan tidak pernah mengecewakan hambanya. Kalau hambanya itu betul-betul merespon panggilannya dan kita sholatnya dengan penuh kehusuan, insya Allah Allah juga akan memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sholat harus terus dikawal dengan penuh istiqomah, aqimus sholat ya. Yang kedua, sholat harus dikawal dengan kata hafidhu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, atau di surat Al-Mu'minun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhu. Apa artinya hafadhu yuhafidhu? Menjaga.
definisi dari makna menjaga dan memelihara. Kalau ada tukang ada security, ada petugas keamanan, tugasnya apa? Menjaga, memelihara. Jangan sampai yang dijaga itu hilang. Jangan sampai siskamling yang ditugasi di rumah tertentu itu ada maling masuk lalu mengambil barang-barang yang dimiliki oleh warga. Sholat juga begitu. Jangan sampai sholat yang sudah ditetapkan waktunya, di depan itu ada inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, itu ada yang terlewat, ada yang tidak dijaga sehingga waduh sudah mepet waktunya, waduh sudah hampir telat. Itu namanya menjaga. Berarti menjaga sholat mengharuskan kita memiliki apa? Kedisiplinan. Berarti dengan kata lain, sholat harus dijalankan dengan penuh disiplin. Saya tanya Bapak Ibu, kita sehari itu sholatnya berapa? 5 waktu minimal ya? 5 waktu. Boleh nggak ada yang ditinggal satu pun? Pasti nggak boleh. Sehari kita makan minum berapa kali umumnya? 3 kali. Boleh nggak salah satu dari makan minum ini kita tinggal atau tidak kita lakukan? Pasti boleh, tergantung kita. Dari perbandingan ini, para ulama berpendapat bahwa kebutuhan spiritual dalam hal ini sholat itu harus lebih diperhatikan, lebih dijaga. Sholatnya aja 5 kali, sementara makan kita hanya 3 kali, itu sudah maksimal, betul kan? Ada yang makannya sampai 4 kali dalam sehari? Saya rasa enggak. Apalagi sekarang beras mahal, jangan-jangan makannya dikurangi, masaknya juga banyak dikurangi, ya? Ya, iya kan? Nah, haf itu artinya adalah kita harus berusaha sholatnya itu kalau bisa tepat waktu, disiplin, dan betul-betul kita menghadap Allah dengan penuh kesungguhan, tidak main-main, tidak asal menggugurkan syarat dan rukun. Makanya sebelum sholat, selain tadi kita mendengar adzan, kemudian iqamah, kita juga harus mempersiapkan diri dengan berwudu. Berarti kita membersihkan diri kita dari segala yang mungkin tadinya wudunya batal atau ada najis. Kita juga harus mempersiapkan pakaian kita harus bersih, tempat sholatnya juga harus bersih, harus suci. Jadi itu yang kedua yang mengawal sholat ya. Jadi sholat ini harus kita jaga, jangan terlewat, jangan ditinggalkan, dan jangan dikerjakan asal-asalan. Harus yang sungguh-sungguh. Karena apa? Karena kita sedang dijamu oleh Allah, sedang berhadapan langsung dengan Allah. Masa iya kita di hadapan Allah main-main? Kita saja kalau dipanggil Pak Camat atau dipanggil kalau Depok kita wali kota, ya, apalagi presiden, apa kita akan pakaiannya compang-camping menghadap pejabat yang begitu tinggi kedudukannya? Pasti tidak. Kita akan pakai pakaian yang bagus, yang wangi, ya kan? Ini kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hafidh itu menghendaki kita melaksanakan sholat dengan penuh disiplin dan kesungguhan. Itu yang kedua ya Bapak Ibu. Yang ketiga yang menyertai sholat, yang mengawal sholat dalam Quran itu kata daimun walladzina hum ala sholatihim daimun. Di mana itu adanya di surat Al-Ma'arij. Silakan dicek. Apa artinya daimun atau dawam?
Jadi sholat kita juga sama, harus terus menerus diperbaiki. Saya mau tanya, Bapak Ibu pasti sudah hafal surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, apakah ketika sholat dan baca surat Al-Fatihah sudah paham semua maknanya? Kalau ada yang belum paham, disitulah setan seringkali merasuki kita, menggoda kita, mengalihkan perhatian kita kepada di luar sholat, kepada hal-hal yang ada di luar sholat. Makanya salah satu cara memperbaiki sholat yang diajarkan oleh Nabi adalah, ini termasuk makna dawam tadi ya, apa itu? Melaksanakan sholat wajib plus. Jangan hanya wajib saja, jangan hanya fardu 5 waktu saja, tetapi dilengkapi juga dengan sholat-sholat sunnah. Baik sunnah yang mengiringi sholat wajib seperti apa? Sholat qobliyah ba'diyah, sholat rawatib, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, atau ada yang mengatakan nggak ada. Kalau kita sholatnya di masjid minimal ada plus tambahannya, sholat tahiyatul masjid, ada qobliyah maghrib, ada yang bilang itu tidak ada, tapi ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu saja sudah minimal 10 rakaat. Itu baru yang sholat sunat rawatib, belum ditambah dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Saya tanya Bapak Ibu semua, Nabi ngasih teladan kita itu hanya melaksanakan sholat wajib saja enggak? Atau ada plusnya? Sepanjang yang saya tahu, Nabi itu bukan hanya melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi juga mewajibkan bagi dirinya, bukan bagi umatnya ya, sholat malam. Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam menurut penuturan Aisyah. Dan Nabi setiap hari tidak kurang 70 kali sampai 100 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi yang maksum, yang pribadinya itu terpelihara, terjaga dari berbuat dosa, memberi teladannya begitu luar biasa bagi kita umatnya. Apa kita nggak malu sebagai umatnya ya, yang mungkin belum sepenuhnya bisa mengikuti apa yang diteladankan oleh Nabi. Jadi makna jawab dalam melaksanakan sholat berarti apa? Bukan sekedar sholat fardu yang 5 waktu, tetapi juga perlu dilengkapi, disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah yang lain, baik yang mengiringi sholat wajib maupun sholat di luar itu. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ya, ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat antara adzan dan iqamah, ada sholat hajat dan lain sebagainya. Jadi sholat tidak cukup hanya yang minimal, yang 5 waktu. Mengapa? Karena boleh jadi sejak kita akil balik sampai sekarang ada yang bolong, ada yang mungkin belum sempurna, ada yang sholat kita mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gak ada jaminan sholat wajib kita itu mesti diterima oleh Allah, betul nggak? Mungkin ada waktu kita sholat karena nggak tahu pakaian kita ada yang terpercik najis, tapi kita tetap sholat. Berarti itu kan secara fikih najis itu bisa menggugurkan atau membatalkan sholat, kan begitu? Makanya dengan adanya sholat sunnah minimal kita itu punya cadangan, bukan cadangan devisa ya, tapi punya cadangan amal yang oleh Nabi nanti katanya ketika Allah menghisab amalan kita itu, kalau ada yang wajibnya kurang itu ditambah, dilengkapi dengan yang sunnah. Tentu kalau sunnahnya 2 rakaat tidak kemudian dimaknai wah itu cukup untuk menambah sholat subuh yang 2 rakaat, tidak. Itu tergantung hak prerogatif Allah. Bisa jadi lebih banyak. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat subuh kemudian diganti dengan hanya sholat sunnah 2 rakaat, pasti tidak setara karena nilainya beda. Oke, itu yang ketiga ya. Jadi sholat di dalam Al-Quran itu dikawal, diiringi dengan kata dawa
berusaha sholatnya terus menerus, sholatnya dilengkapi dengan yang sunnah, tidak hanya yang wajib. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, di dalam Quran, nah ini yang paling sulit, sholat dikawal, dibarengi dengan kata khusyuk, khosyi. Di surat Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Menarik di ayat ini, Allah menegaskan di awal ayat surat Al-Mu'minun, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman. Orang beriman seperti apa yang beruntung? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Pertanyaannya, khusyuk itu apa sih? Seperti apa sih sholat yang khusyuk itu? Apakah kita sudah bisa sholat khusyuk? Belum ya? Ngaku nih ya. Apa artinya dulu khusyuk itu? Biar gak salah paham, biar gak gagal paham. Khusyuk itu artinya tunduk. Orang yang khusyuk itu orang yang bisa menundukkan hatinya sehingga hatinya hadir dan fokus untuk melaksanakan sholat. Orang yang khusyuk itu orang yang bisa menundukkan pikirannya agar ketika sholat pikirannya tidak melayang-layang keluar atau ingat-ingat yang lain di luar sholat. Pertanyaannya, di setan ini masalahnya selalu menggoda kita. Setan itu tidak pernah pensiun. Setan itu paling senang menggoda orang yang sholat. Pada waktu mau sholat kita tuh sudah betul-betul bersiap-siap supaya fokus. Baru takbir, baru doa iftitah sudah teringat yang lain. Baru baca Al-Fatihah, dengar anak nangis, hatinya, pikirannya melayang-layang ke anaknya, ingat anaknya. Itulah manusia. Tapi kita semua harus yakin, sholat khusyuk itu bisa dipelajari. Sholat khusyuk itu bisa diwujudkan asal kita mau. Asal kita mau. Caranya bagaimana, Bapak Ibu? Yang pertama, sebelum sholat kita niati kita ini mau sholat dengan penuh kehusyuan, sehingga kita berdoa, misalnya Allahumma rzuqni khusyu'an fis sholat, atau Allahumma ja'al sholati khosyi'atan, ya Allah jadikan sholatku itu khusyuk. Kalau kita minta kepada Allah dan kita yakin, insya Allah kita diberikan oleh Allah kehusyuan. Pastikan semua yang kita kenakan pada saat sholat itu pakaian yang suci dan yang baik, yang terbaik kalau bisa. Kita sudah berwudu, kita sudah menjaga kebersihan lahir batin kita, maka pada saat kita mau sholat itu juga ada anjuran untuk berdoa agar kita dihindarkan dari godaan setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ay yahdurun. Ya Allah, jauhkan, hindarkan kami dari godaan setan. Karena pasti sholat itu pasti digoda oleh setan, nggak mungkin tidak. Apakah berhasil atau tidak itu tergantung kekuatan dan kemampuan kita. Yang berikutnya, diantara supaya sholat kita itu bisa khusyuk adalah, diantara tipsnya adalah at-tafahum, kata Imam Ghazali. Kita harus paham apanya? Paham semua bacaan yang kita baca, semua gerakan dan semua pesan-pesan dari rukun sholat yang kita kerjakan. Contoh, ini gerakan dulu, takbir, Allahu Akbar. Apakah hanya sekedar mengangkat tangan atau ada makna di balik itu? Maka kita harus belajar apa sejatinya makna takbir ini. Apalagi kalau kita renungkan, Bapak Ibu sudah pernah menghitung-hitung kira-kira bacaan apa yang paling banyak diulang, paling sering diulang dalam sholat? Bacaan takbir. Takbir itu kalau kita sholat wajib saja 17 rakaat 5 waktu itu minimal 96 kali. Kalau tidak salah, silakan
takbir ini paling banyak karena manusia seringkali menyombongkan diri. Manusia cenderung bersikap arogan, sok kuasa, sok merasa punya kekuasaan yang luar biasa, sehingga kemudian kadang-kadang dia tidak menghormati yang lain, merendahkan yang lain, dan seterusnya. Sedemikian sombongnya kadang-kadang manusia merasa bahwa dia tidak akan bertemu dengan Allah. Semua perbuatannya, semua kebijakannya, tindakannya seolah-olah gak akan dihitung atau dihisab oleh Allah. Maka dengan takbir kita sebetulnya menundukkan diri kita agar menjadi hamba yang rendah hati, yang tawadhu. Bukan tahu warna duit ya Bu ya. Kalau warna duit pasti tahu ya. Tapi yang rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak arogan. Bayangkan setiap hari kita takbir 96 kali. Itu kan luar biasa. Kalau salam berapa kali Bu? 10 kali. Karena kan sholatnya 5 waktu, salamnya kan noleh kanan, noleh kiri kan. 5 kali 2, 10 kali. Berapa kali kita sujud dalam sehari? Minimal 34 kali kita sujud. Ya kan? 34 kali. Itu maknanya adalah bahwa ketika kita mencium tanah atau mencium bumi, itu menyadarkan bahwa suatu saat kita itu akan kembali ke tanah, kita akan kembali kepada Allah dan dikubur di dalam tanah. Sehingga ketika kita sujud, kita merendahkan diri kita, sejatinya kita sedang berbisik kepada Allah untuk diberikan kemuliaan, derajat yang tinggi. Meskipun posisi saat sujud kita sedang mencium tanah, kira-kira seperti ini. Jadi khusyuk itu mengharuskan kita memahami semua bacaan. Maka silakan nanti kita evaluasi masing-masing, apakah kita sudah paham Al-Fatihah yang pasti kita baca, apakah kita juga sudah mengerti surat-surat yang sering kita baca. Saya tidak tahu langganan Bapak Ibu apa ketika sholatnya tidak di masjid, apakah kulhu, inna atoina, paling tidak itu dipahami dengan baik ya. Jangan sampai kita tidak paham surat-surat yang kita baca. Belum lagi doa-doa saat ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, tasyahud, itu semuanya harus kita pahami dengan baik. Jadi jangan sekedar hafalan tanpa makna. Ini ajakan kita semua. Maka belajar kembali sholat sebagai buah dari Isra Mi'raj ini penting. Karena apa? Karena sholat itu sesuai dengan, kalau tadi di sebelah sini ngajak disiplin, sebelah kanan sana itu ngajak kita untuk menjadikan sholat itu sebagai benteng pertahanan moral. Benteng pertahanan moral. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholatnya gimana nih? Sholat yang khusyuk tadi itu bisa mencegah, bisa memproteksi diri yang sholat itu dari berbuat keji dan munkar. Makanya jangan heran, sudah sholatnya berjamaah, tapi korupsinya juga masih berjamaah. Berarti apa? Sholatnya belum khusyuk, sholatnya belum membuahkan akhlak yang mulia, sholatnya masih sekedar menggugurkan kewajiban, sholatnya baru sekedar memenuhi perintah, tapi belum menjadi kebutuhan, belum dirasakan sebagai kebutuhan, apalagi dirasakan sebagai kenikmatan spiritual. Karena itu pada saat kita sholat, mari kita merasakan indahnya berkomunikasi, beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, buah yang paling indah atau hadiah yang paling indah yang diberikan oleh Allah melalui nabinya dengan Isra Mi'raj itu adalah agar kita terus belajar memperbaiki sholat kita, belajar agar sholat kita itu punya makna, bukan sekedar ritualitas, bukan sekedar rutinitas, tapi betul-betul mempengaruhi kepribadian kita. Kalau sholatnya baik, dipastikan amal-amalnya juga baik. Makanya di dalam sebuah hadis dinyatakan inna
awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah di akhirat adalah sholat kita. Lanjutan hadis itu mengatakan apabila sholat kita bagus, insya Allah amal-amal yang lain itu bagus. Kalau sholatnya nggak bagus, sholatnya sekedar menjalankan kewajiban saja, tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya terhadap pembentukan kepribadian yang baik, ya kemungkinan besar amal-amal yang lainnya juga tidak bagus. Karena menjadi barometer, menjadi penentu baik buruknya amal kita, maka mari kita perbaiki dari hulunya dulu. Jadi kalau kita sebagai orang yang beragama Islam, kita perbaiki dari pangkalnya dulu, sholat. Kalau sholatnya baik, saya yakin yang lain-lain jadi juga ikut baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini baru Isra Mi'rajnya. Sekarang kita tarif Ramadannya ya, Bapak Ibu ya. Nah, apa hubungan sholat khusyuk dengan puasa Ramadan? Nah, perlu saya jelaskan bahwa dari segi urutan, sekali lagi, dari segi urutan, sholat harus menjadi modal, menjadi dasar bagi kita untuk mengisi dan memaknai ibadah Ramadan. Makanya menurut sejarah, yang diwajibkan setelah kita bertauhid, bersyahadat, itu adalah sholat. Itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian, waktu Nabi masih di Mekah, belum hijrah. Setelah tadi istrinya meninggal, pamannya meninggal, kemudian nanti setelah hijrah pada tahun kedua Hijriah, jadi jaraknya sekitar 5 tahun ya dari kewajiban sholat, baru ada kewajiban puasa. Ini maknanya tidak mungkin perintah puasa itu lebih dulu, tidak mungkin orang berpuasa itu bisa mendapatkan nilai positif dari puasa kalau sholatnya tidak dibaguskan dulu. Makanya sholat yang bagus, sholat yang khusyuk itu mudah-mudahan bisa menjadi modal yang baik bagi kita untuk menjalani ibadah Ramadan. Karena itu kita berpuasa dasarnya itu adalah panggilan iman. Ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah punya keyakinan dan keyakinannya itu sudah diwujudkan dalam bentuk sholat yang khusyuk tadi. Ya, puasa Ramadan yang dilakukan oleh Nabi, yang dialami oleh Nabi, Nabi itu puasanya hanya 9 kali dalam hidupnya. Mengapa? Karena dimulai dari tahun kedua Hijriah tadi. Kalau kita, mohon maaf, yang dulu puasanya sudah mulai usia 10 tahun, sekarang umurnya sudah 60 tahun, berarti sudah 50 kali. Ya kan? Yang sekarang usianya sudah 70, sejak umur 10 tahun sudah mulai puasa, berarti sudah 60 kali puasa. Tapi tidak berarti Nabi yang hanya 9 kali itu kemudian kualitas puasanya rendah, tidak. Tidak berarti frekuensinya yang sedikit itu kemudian pahalanya sedikit, itu tidak. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah berpengalaman melaksanakan puasa dari kecil, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah puasa kita itu masih sebatas puasa perut dan di bawah perut, atau sudah lebih dari itu? Karena Nabi pernah menyatakan dan mewanti-wanti umatnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Ini bukan atosnya bahasa Sunda ya, keras. Bukan atosnya bahasa Jawa juga keras ya. Jadi banyak, kata Nabi, berarti nggak sedikit ya, banyak orang yang berpuasa tetapi yang didapat dari puasanya hanya 2. Yang pertama lapar, pasti lapar ya, nggak mungkin tidak. Yang kedua atos, dahaga, haus. Kalau puasa pasti ini 2 ini didapat. Tapi kalau hanya dapat 2 ini saja, sayang sudah bangun lebih awal, makan santap sahur ya. Tapi kalau yang didapat fisik itu berarti puasanya
puasa khusus. Kalau martabak itu martabak spesial. Nah, martabak spesial itu tentu beda dengan martabak yang pada umumnya. Puasa spesial itu juga berbeda dengan puasa awam. Kalau tadi puasa awam itu hanya menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, maka shaumul hawas itu mulai dengan menjaga panca indera. Ya, matanya tidak digunakan untuk melihat kepada sesuatu yang diharamkan, mulutnya tidak dijaga, tidak digunakan untuk menggunjing atau berbicara atau berkata-kata kotor, pendengarannya juga begitu, tidak digunakan untuk mendengarkan gosip dan sebagainya. Itu puasa sudah lebih meningkat lagi. Yang paling tinggi dan ini yang kita harapkan, meskipun ini nggak banyak kata Nabi, yaitu puasa shaumul khawasil khawas, puasa super eksekutif, kira-kira begitu. Puasa super eksekutif ini adalah puasa totalitas, puasa lahir, puasa batin, puasa perut, puasa di bawah perut, puasa panca indera, puasa pikiran, dan puasa hati. Jadi semuanya ikut puasa, maka disebut dengan puasa totalitas. Jangan sampai pada saat lebaran kita mintanya mohon maaf lahir batin, tetapi puasanya tidak lahir dan batin. Ini harus seimbang mestinya ya. Jadi kita berusaha dalam berpuasa ya, kita terus belajar. Sekali lagi kita terus belajar bagaimana supaya puasa kita ini terus meningkat dari puasa awal, puasa khawas, puasa khawasul khawas. Sebab dengan puasa khawasul khawas seperti dijanjikan oleh Nabi, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena itu dijanjikan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasti kita semua ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, berdasarkan hadis-hadis yang ada, ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu nilainya dilipat-lipat gandakan oleh Allah. Yang wajib, amalan wajib dilipat gandakan bisa sampai 70 kali lipat. Yang sunnah bisa disetarakan sampai atau sama dengan sholat, sama dengan ibadah wajib. Di samping ada Lailatul Qadar, ada i'tikaf, semua amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi hendaknya kita isi, kita laksanakan selama kita bulan Ramadan. Apa saja amalan sunnah selain yang wajib ya, menjaga semuanya tadi. Yang pertama adalah qiyamul lail, tarawih. Orang menyebutnya tarawih. Kemudian tadarus, kalau bisa kita agendakan supaya kita bisa khatam. Kalau sudah khatam dan sudah sering khatam, plus khatam terjemahannya supaya kita ngerti isi bacaan Quran. Kalau tidak cukup terjemahannya plus tafsirnya, kira-kira begitu. Kemudian kita juga dianjurkan untuk senantiasa berbagi, bersedekah. Jadi afdolus sodaqoh, sodaqotul Ramadan. Sedekah yang terafdol, yang paling utama itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Dan Nabi kalau berada di bulan Ramadan, sedekahnya itu ibarat angin yang berhembus, saking banyaknya dan saking seringnya. Kemudian jangan lupa kita selalu beriktikaf meskipun hanya sekali. Nabi memberi contoh gak tanggung-tanggung. Setiap masuk malam ke-21 Ramadan, beliau selalu iktikaf dengan mengajak istri dan anak-anaknya, istri-istri dan anak-anaknya. Dan di tahun terakhir ketika Nabi mau wafat, Nabi itu iktikafnya full, Bapak Ibu, dari awal Ramadan sampai akhir. Ini sungguh merupakan teladan kebaikan yang susah ditiru. Mungkin kita tidak bisa seperti itu. Tapi Bapak Ibu sekalian, spirit Ramadan ini harus kita jadikan sebagai motivasi bagi kita, bukan sekedar mengejar pahala, tapi yang lebih penting lagi itu adalah bagaimana kita bisa mencapai tujuan dari ibadah Ramadan, yaitu apa? La'allakum tattaqun.
Mudah-mudahan kita semua menjadi hambanya yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini karena sudah sudah cukup malam. Terakhir yang ingin saya sampaikan dalam tarhib Ramadan ini, yang pertama, mari kita sambut Ramadan ini dengan penuh sukacita, penuh kegembiraan. Karena gembira itu membuat kita bisa melakukan sesuatu dengan senang hati. Yang kedua, mari kita siapkan diri kita, hati, mental, dan fisik kita untuk memenuhi kewajiban melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Yang ketiga, sebelum Ramadan silakan baca-baca lagi buku atau apapun, atau mungkin bisa juga di YouTube tentang puasa Ramadan, keutamaannya, ya, fadilahnya, amalan-amalan apa saja yang membatalkan, yang dianjurkan, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, mari kita sebelum puasa Ramadan itu melakukan evaluasi. Kita coba ingat-ingat Ramadan yang lalu itu kita sudah sampai level apa? Apa yang belum terlaksana di Ramadan yang lalu kita coba agendakan tahun ini. Kalau tahun yang lalu belum sempat khatam Quran misalnya, tahun ini kita agendakan. Kalau tahun yang lalu sudah khatam tapi belum sempat baca terjemahannya, tahun ini kita usahakan. Kalau tahun yang lalu sedekah kita itu hanya yang masuk di celengan kota amal, oh tahun ini kita juga bisa bagi ke yang lain, termasuk saudara-saudara kita di Palestina misalnya. Tahun yang lalu mungkin iktikaf kita baru sekali selama Ramadan, tahun ini kita tingkatkan jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Yang kelima, nah ini khususnya bagi yang punya hutang puasa, sebelum Ramadan ini kita lunasi, terutama ibu-ibu yang punya halangan tetap dan mungkin punya hutang minimal 7 hari, segera lunasi sebelum datangnya Ramadan. Jangan sampai numpuk-numpuk nanti ya. Bapak-bapak juga sama, mungkin ada yang tahun lalu sakit atau sedang berada dalam perjalanan lalu berbuka, silakan dilunasi. Yang berikutnya, saling memohon maaf dan memaafkan, suami dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, termasuk juga dengan jamaah yang ada di sini, sehingga kita masuki Ramadan itu dalam suasana hati yang mudah-mudahan sudah plong, sudah tidak ada ganjalan sosial lagi. Berikutnya, kita selalu membaca doa, semoga kita diberikan oleh Allah umur panjang bisa ikut bersama Ramadan, bisa puasa Ramadan. Doa yang sudah sering dibaca, Allahumma barik lana fi Sya'ban, karena kita sudah di Sya'ban. Tempoh hari ada yang di Rajab juga. Ya, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Lalu jangan lupa ketika nanti pada tanggal 1 Ramadan, kalau Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan Ramadan jatuh pada tanggal 11 Maret, berarti kita mulai tarawih pertama itu hari Ahad tanggal 10. Jangan lupa ketika sudah melihat hilal atau sudah memastikan bahwa besok puasa, kita membaca doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ini rawahu Ahmad, hadisnya sahih. Yang artinya, ya Allah, tampakkanlah bulan itu kepada kami dengan membawa keberkahan. Maksudnya awal hilal ya, awal Ramadan ya, membawa keberkahan, keimanan, keselamatan, dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan berdoa begitu, mudah-mudahan kita selama Ramadan dianugerahi oleh Allah keselamatan, kesehatan, kenyamanan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang di awal kita penuh semangat, tapi tahu-tahu baru berapa 2, 3, 4 hari sudah tepar. Karena itu maka dengan berdoa ini mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan oleh Allah kenyamanan tadi ya, kesehatan, keselamatan, sehingga Ramadan yang kita jalani itu betul-betul Ramadan yang membawa kita, mengantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hambanya Allah yang bertakwa. Saya kira
awal siap lahir dan batin untuk memasuki bulan Ramadan. Sekali lagi, kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka kita niati, kita jalani Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, penuh semangat ya, karena Ramadan ini bulan yang luar biasa istimewa, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana Allah menurunkan salah satu malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita termasuk puasa yang istimewa, puasa yang bisa mendapatkan kita kemuliaan sekaligus keberkahan dan malam Lailatul Qadar. Demikianlah yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.